masa teduh selesai. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 4, 1 dan 2, kita lihat bintang gemerlap. Dalam buku nyanyian halaman 2. Rahel. Bintang gemerlap dan bumi aku dosaku heran melihat cintamu yang besar, maka jiwaku pun memujimu. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau alamku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau alamku. Yang menjadi ayat Mas kita pada pagi hari ini tertulis dalam Bilangan 6 ayat 24 sampai 27. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati engkau. Satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam kerajaan surga, terima kasih Bapak atas penyertaan pada pagi hari ini. Kami masih bisa berkumpul di halaman sekolah kami ini dengan baik, Bapak. Ya Bapak, sebentar kami akan memulai acara kami, ibadah kami dalam sekolah kami ini. Kiranya Engkau memberkati kami, supaya kami dapat melaksanakannya dari awal pertengahan hingga akhir nanti ya Tuhan. Ya Tuhan, pada guru-guru kami, berikanlah kepada guru-guru kami, teban kesabaran supaya mereka dapat mengajar kami anak didiknya dengan tabah dan sabar ya Tuhan. Ya Tuhan, kepada orang tua kami yang kami tinggalkan di rumah, dimanapun mereka saat ini berada, jauhkanlah mereka dari mara bahaya dan berikanlah rezeki yang daripadamu. Tuhan, hanya ini permohonan dua anak ini, muliakanlah Kau untuk selama-lamanya. Amin. kesaksian pujian dari Paduan Suara SMA Negeri 1 Bogor. Datanglah
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 425 ayat 1 dan 2, berkumandang suara dari seberang. Dalam buku nyanyian halaman 8 nomor 27. Berkumandang suara dari seberang. Kumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa menyerah, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyentang yang terlelap. Kirimlah Injil menyentang yang terlelap. Telah dengar cerita dari jam, Kirimlah cahayamu, Dalawanmu berikan jalan jemu, kirimlah cahayamu, kirimlah pelita Injil menyentang yang terlelap, kirimlah pelita Injil menyentang yang terlelap. Terima kasih Bapa di surga, sungguh kami bersyukur pada pagi ini Tuhan, boleh mengizinkan kami duduk di kaki Tuhan untuk memperdengarkan suara kami lewat puji-pujian yang kami nyanyikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kini saatnya kami tiba untuk mendengar suara Tuhan, lewat firman yang boleh kami baca dan renungkan pada pagi ini. Buka, terangi hati, pikiran kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti dengan tepat isi hatinya Tuhan. Dan kami boleh diberkati menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga kami tidak mendengar untuk melupakannya, melainkan mendengar untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Inilah kami anak-anak-Mu yang telah siap menerima berkat firman Tuhan. Berfirmanlah, karena kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Amin. Shalom. Baik, saudara-saudara, kita sering mendengarkan istilah time is money. Ada berapa banyak yang pernah mendengarkan istilah ini? Angkat tangannya. Apa itu time is money? Waktu adalah uang. Ya. Jadi sering kali slogan-slogan ini dikumandangkan yang mengatakan bahwa time is money. Waktu itu adalah uang. Tapi dalam satu saat, saya membaca di sebuah Instagram mengatakan bahwa waktu adalah nyawa. Apa saudara-saudara? Iya. Ternyata setelah saya pikir-pikir dan renungkan, kalau dikatakan waktu adalah nyawa, ini relevan dengan isi Alkitab. Kenapa? Karena segala sesuatu telah ditetapkan bahkan sebelum bumi diciptakan. Jadi kita ada sebagaimana kita ada pada pagi hari ini, kita ada dalam ketetapan Tuhan. Tidak ada di antara kita yang ada secara kebetulan. Katakan samping kiri kanannya, saya ada bukan karena kebetulan. Tapi ada dalam rencana Tuhan. Katakan amin. Amin. Jadi tidak ada di antara kita yang ada karena kebetulan, tetapi kita sungguh-sungguh sudah ada dalam rencana Tuhan. Ya. Kita ada dalam skenario Tuhan. Bahkan dikatakan jauh sebelum langit bumi dan diciptakan, kita sudah ada dalam rencananya. Untuk apa? Tentu ada tujuan yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Apa tujuannya itu? Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Filipi. Di dalam perjanjian baru. Kitab Filipi. Kita akan baca pasal yang pertama. Ayatnya yang ke
20 sampai 26. Filipi pasal 1 ayat ke-20 sampai ke-26 kita akan baca secara bersama-sama. Bisa kita mulai? Katakan amin. Ya, kita mulai. 3, ya. Sebab yang kurindukan dan kuharapkan tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Kala itu Rasul Paulus menuliskan surat ini dari dalam penjara. Jadi Rasul Paulus itu dia dipitnah lalu dia dipenjarakan. Kenapa dia dipenjarakan? Karena dia menuhankan atau mempertuhankan Kristus. Karena Paulus adalah orang Yahudi yang dulu namanya adalah Saulus. Ya. Lalu Saulus ingin sebagai orang Yahudi, dia ingin menganiaya, membunuh atau membinasakan orang-orang Kristen. Orang Kristen itu adalah pengikut Kristus, ya. Pertama sekali disebut di Antioquia di Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Jadi Saulus sebagai seorang Yahudi, beragama Yahudi, dia memiliki amarah yang berapi-api untuk membunuh, membinasakan semua orang-orang yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan. Kenapa? Karena dia merasa ini melanggar hukum Taurat. Ini bertentangan dengan Taurat yang hanya ada satu Tuhan, yaitu Yahweh. Kok ada lagi sekarang Tuhan Kristus? Jadi dia berontak, lalu dia meminta kepada Kaisar supaya diberikan surat, sejenis surat tugas, surat perintah, supaya dia pergi membunuh, membinasakan orang-orang Kristen. Lalu Saulus pergi untuk mencari orang-orang Kristen, dan dalam perjalanan di Damsyik, tiba-tiba dia melihat Yesus dengan sinar yang menyala-nyala sehingga dia tercampak dan dia menjadi buta. Kenapa? Karena dia bertemu dengan Tuhan. Lalu apa yang dikatakan? Siapakah engkau ini? Saulus, Saulus, akulah yang engkau aniaya itu. Aku adalah Yesus Kristus. Dari situ Saulus menjadi Paulus, percaya kepada Yesus Kristus, dan dia menjadi Tuhan. Sekarang berbalik 180 derajat. Yang tadinya dia menganiaya atau mau membinasakan orang-orang Kristen, sekarang dia justru mau mengkristenkan setiap anak-anak atau pilihan Tuhan. Lalu dia dengan semangat berapi-api memberitakan, bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Allah yang menjadi manusia yang tersalib untuk menggantikan kita untuk dosa-dosa manusia, dan dia Allah yang naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kamu dan bagi saya. Nah, sekarang orang-orang yang tidak sealiran dengan dia berontak lagi, lalu membuat pinahan demi pinahan, dan sekarang Saulus atau Paulus itu dipenjarakan. Nah, di dalam penjara ini tentu batinnya itu tidak aman. Tentu batinnya tidak nyaman. Siapa sih yang nyaman di penjara, saudara-saudara? Ya. Dia pun tidak nyaman, ya. Makanya berkali-kali setiap dia tampil di sidang dia menangis. Ya. Ibu Putri juga demikian, bahkan Eliezer juga seperti itu. Ya. Di penjara ini seperti sesuatu kita dicekam, pikiran kita yang buntu dan segala macam. Belum lagi kita berpikir pandangan orang terhadap kita. Demikianlah Paulus di penjara. Tetapi Paulus tetap memiliki kekuatan dan sukacita daripada Tuhan. Di dalam ataupun di luar sel, dia tetap memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Katakan amin.
Lalu apa yang dikatakan Paulus? Kita baca ayat 21, kawan-kawan. Ayo kita baca bareng-bareng yuk. 3, ya. Iya. Orang Kristen yang sesungguhnya harus mampu mengatakan ini. Bagiku hidup adalah Kristus, ya. Dan mati adalah keuntungan. Nah ini, orang Kristen sejati harus mampu mengatakan mati adalah keuntungan. Nah, kalau orang-orang Kristen memiliki mindset time is money, bahwa segala sesuatu, waktu adalah uang, apa yang dikerjakannya harus menghasilkan uang. Apakah dia rela mati? Tentu tidak. Ya. Tetapi kalau kita memiliki mindset yang lain, waktu adalah nyawa. Berarti ketika kita dihadirkan Tuhan di muka bumi ini, kita sudah dibuat nih. Oh, Marolo Simangunsong ini umurnya sekian. Itu ketetapan Tuhan. Lalu hari demi hari berkurang. Berarti setiap hari kita, nyawa kita berkurang. Karena goal finishnya sudah ditentukan. Berapa lama dia akan hidup. Gitu ya. Itu ada dalam kedaulatan dan ketetapan Tuhan. Hanya Tuhan yang mengerti dan berkuasa akan hidup seseorang. Jadi kalau waktu itu adalah nyawa, berarti segala sesuatu yang kita lakukan, kegiatan-kegiatan kita, berarti itu adalah nyawa. Berarti kita sedang menghabiskan nyawa. Kalau kita duduk di kaki Tuhan seperti ini 30 menit, berarti nyawamu kau habiskan 30 menit untuk duduk di kaki Tuhan. Kalau kamu bermain game 3 jam, berarti kamu menghabiskan nyawamu 3 jam untuk bermain game. Jika kamu tidur 12 jam, berarti kamu menghabiskan nyawamu 12 jam untuk tidur. Jika kamu menghabiskan waktumu 10 jam untuk bermain-main, jika kamu menghabiskan waktumu 7 les untuk bermain-main, berarti kamu menghabiskan 7 les untuk nyawamu. Camkan baik-baik. Jadi supaya kita mengerti apa kehendak dan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Di beberapa khotbah yang lalu saya katakan bahwa manusia itu diciptakan pada hari terakhir. Kenapa? Karena Allah mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Baru manusia itu diciptakan. Kenapa? Karena manusia itu adalah ciptaan yang unik. Manusia itu dikhususkan dari ciptaan yang lain. Manusia itu dikhususkan untuk memuliakan Tuhan. Jadi manusia berbeda dengan ciptaan yang lainnya. Manusia berbeda dengan alam. Ya. Di ilmu fisika kita bisa mempelajari alam. Manusia bisa mempelajari alam. Tetapi ingat, alam tidak bisa mempelajari manusia. Manusia bisa membuat kebun binatang. Tetapi ingat, binatang tidak bisa membuat kebun manusia. Manusia boleh mempelajari berapa jauh matahari dengan bumi. Tetapi matahari tidak bisa mempelajari berapa jauh aku dengan kamu. Iya, kamu. Tidak bisa. Kenapa? Karena kita adalah makhluk yang khusus. Unik. Ya. Mulia. Tujuan kita diciptakan itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Jadi dalam waktu yang sudah dikasih Tuhan kepada kita deadline, kita harus pergunakan itu sebaik-baiknya. Supaya kita mampu mengatakan bagiku hidup adalah Kristus. Katakan bagiku hidup adalah Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Ya, ini harus kita perkatakan ya. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan mengatakan bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, saudara-saudara, sebagai pelajar Kristen kita di SMA Negeri 1 Borbor ini, maka kita harus sungguh-sungguh mengerti. Paulus dalam penderitaan apapun, bahkan dia difitnah, dianiaya, bahkan dipenjarakan, hidupnya terus memuliakan Tuhan, hidupnya terus melayani Tuhan, hidupnya terus memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Nah, refleksi, bagaimana dengan kita? Kita yang hidup nyaman diberkati oleh Tuhan. Lihat tuh matahari itu, aduh begitu bagusnya, ya. Begitu hangatnya, ya. Mengandung vitamin D katanya ya, dalam sinar ultraviolet.
Semua Tuhan buat baik. Kita diberikan hujan pada waktunya. Diberikan panas pada waktunya. Diberikan panen pada waktunya. Diberikan menabur pada waktunya. Diberikan sukacita pada waktunya. Diberikan duka pada waktunya. Semua baik. Dan Tuhan membuat itu balance, seimbang. Ya, antara segala sesuatu dan segala sesuatu. Nah, dalam keadaan seperti ini, kita nyaman beribadah di hari Jumat. Kita nyaman beribadah di hari Minggu. Kita nyaman beribadah di hari-hari yang lain. Apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan? Dalam keadaan yang nyaman itu, Binter, apa yang sudah kamu berikan kepada Tuhan? Jangan habiskan nyawamu untuk menggosip di tengah ibadah ya. Sayangkan nyawamu itu. Oke, Binter? Iya. Jauhkan dulu versi John Fraser itu, dijaga jarak. Ya, nanti dia akan cari perangkat lain. Oke, kawan-kawan? Nah, kita yang sedang diberkati oleh Tuhan. Sebagai remaja Kristen, mari berikan hatimu untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Oh Pak, apakah melayani Tuhan itu harus berkhotbah di mimbar? No. Oh Pak, apakah melayani Tuhan itu harus bermain musik? No. Oh Pak, apakah melayani Tuhan itu harus memimpin pujian? Membacakan ayat emas, berdoa siapa? Tidak. Ya. Kamu duduk mengikuti ibadah dengan sopan dan teratur, itu sudah melayani Tuhan. Kamu mengangkat kursi dari lab ke lapangan, dari lapangan ke lab, itu sudah melayani Tuhan. Kamu membuang sampah pada tempatnya pun, itu sudah melayani Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang buang sampah pada tempatnya? Ya, ini hal sangat sepele, tapi ini sangat berbahaya. Dan sangat penting untuk diperhatikan. Ya. Di gereja pun dibikin banyak saya lihat bungkus-bungkus permen. Bungkus makanan, aduh. Ya. Di sekolah pun demikian, harus disuruh. Lihat tuh di belakang-belakang kelas 10 sana. 10 berapa itu dekat tekan gini? 10 IPS 2. Di samping-sampingmu itu sampah. Ya. Ini harus diperhatikan. Menyapu ruangan, mengambil absen, menulis di papan tulis. Semua ini bentuk dari pelayanan kepada Tuhan. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan itu, segala sesuatu yang baik itu adalah kita lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Perbuatlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Berbaris seperti untuk Tuhan. Jadi nggak perlu dimaki-maki lagi. Ya, saya ini dengan kelas 10 ini betul-betul kamu botol. Susah saya kendalikan. Apalagi di pasal tipe 2. Susah, ya. Jadi berbaris itu, PBB itu, hari-hari selanjutnya, literasi itu, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Artinya berikan yang terbaik. Berjalan di jalan raya, mengendarai sepeda motor, berikan seperti untuk Tuhan. Ya, dengan ngebut-ngebut kamu, dengan knalpotmu yang apa itu namanya? Koplingnya apa namanya? Ada Garsoni. Iya, racing. Ya, itu si mana rumah hadi, Pak. Nanti sampai ke istilah-istilah munana jalanan. Ya, berbuat semua untuk Tuhan. Oke? Katakan dulu, saya harus lakukan yang terbaik. Sentuh yang kawannya. Iya, kamu juga. Iya, puji Tuhan ya. Dari hari ini kita perbaiki lagi komitmen kita. Kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Supaya bagaimana? Supaya bagiku hidup adalah Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Kita akhiri khotbah kita lipat tangan, kita tunduk kepala, dan kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur pada pagi yang cerah ini Tuhan. Kami boleh membaca dan mendengarkan firman-Mu dari surat Filipi yang dikirimkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Dan sekarang kami tangkap surat firman ini sebagai sesuatu yang dikirimkan untuk kami. Sehingga kami boleh memahami, mengerti, dan menghidupinya di dalam kehidupan kami. Supaya kami Tuhan dari hari ke hari bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan.
melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, dan juga Tuhan untuk bermanfaat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mampukanlah kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman, supaya kami semakin serupa seperti Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Silakan dilanjutkan. Kesaksian pujian dari kelas 11 IPS 2. Bagai kapal tak berhaluan, terombak ambing dihempas gelombang. Demikian hidup ini penuh cobaan, selama ku tinggalkan firman Tuhan. Tapi kini jiwaku damai, setelah ku temukan Yesus Gembalaku. Di dalam kebenaran yang aku beroleh, jawaban hidup yang sesungguhnya. Sebab pertobatanku kembali padanya, hidupku jadi baru diangkat olehnya. Yang tak ada di dunia ku temukan pada Yesus, damai dan sukacita. Betapa bahagianya ku hidup dengannya. Tak pernah ku gelisah, tak pernah ku susah. Terpujilah namanya, Allah Bapa di sorga selama-lamanya. Gila ninja. Giliin. Tapi kini jiwaku damai, setelah ku temukan Yesus Gembalaku. Di jalan kebenaran yang aku peroleh, jawaban hidup yang sesungguhnya. Sejak pertobatanku kembali padanya, hidupku jadi baru diangkat olehnya. Yang tak ada di dunia
damai dan sukacita. Betapa bahagianya ku hidup dengannya. Tak pernah ku gelisah, tak pernah ku susah. Terpujilah namanya, Allah Bapa di sorga selama-lamanya. Sejak pertobatanku kembali padanya, hidupku jadi baru, diangkat olehnya. Yang tak ada di dunia ku temukan pada Yesus, damai dan sukacita. Betapa bahagianya ku hidup dengannya. Tak pernah ku gelisah, tak pernah ku susah. Terpujilah namanya, Allah Bapa di sorga selama-lamanya. Terpujilah namanya, Allah Bapa di sorga selama-lamanya. Satukan hati kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kami ucapkan kepadamu atas segala cinta kasih, anugerah serta kesehatan yang masih boleh kami terima dari hari yang lalu hingga pada pagi hari ini. Hingga kami boleh melaksanakan aktivitas kebaktian kami. Ya Tuhan, kebaktian kami ini masih tetap berlangsung. Kiranya Tuhan yang memberkati kebaktian kami ini sampai dengan berakhir nantinya. Ya Tuhan, kami juga tidak lupa untuk mendoakan seluruh pemimpin masa kami ini, mulai dari tingkat tertinggi hingga tingkat terendah. Kiranya Tuhan yang menyertai, melindungi serta hikmat kebijaksanaan menjadi milik mereka, supaya bangsa kami ini menjadi bangsa yang adil, bangsa yang lebih berkembang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk seluruh guru-guru di SMA Negeri 1 Bogor, supaya Tuhan yang selalu menyertai, melindungi, umur yang panjang menjadi milik mereka. Begitu juga dengan orang tua kami ya Tuhan, dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan yang selalu menyertai, umur yang panjang, kesehatan serta rezeki menjadi milik mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh siswa-siswa SMA Negeri 1 Bogor, Tuhan yang selalu menyertai, membimbing, berikan kami Tuhan atas sebagai murid yang layak dibentuk, diatur sesuai dengan kehendak Tuhan. Terkhusus Tuhan buat kami seluruh kelas 12 yang dimana sebentar lagi ingin mengikuti ujian kelulusan, kiranya Tuhan yang memberkati, memberikan kesehatan kepada kami, supaya kami dapat mengikuti segala ujian-ujian yang akan kami ikuti. Di atas segala perbuatan dan dosa-dosa kami ya Tuhan, kiranya Tuhan yang mengampuni supaya tidak terhalang cita kasih dan anugerah Tuhan yang ingin masih Tuhan berikan kepada kami. Terpuji-puji termuliakan nama-Mu Tuhan hari ini yang kekal abadi dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363 ayat 1 dan 2, Bagi Yesus kuserahkan, sambil mengumpulkan persembahan. Dalam buku nyanyian halaman 5 nomor 16. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya.
Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya. Yang aku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Kita nyanyikan ayat 1, kita bangkit berdiri. Bagi Yesus ku serahkan. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Kita akhiri ibadah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Bapa di surga, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kekal dengan Roh-Nya yang kudus, itulah yang akan menyertai kita hari ini, bahkan kekal untuk selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah kita selesai, silakan duduk.